Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wikon Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang resep function dari HMI Wikon. Nah, untuk resep sendiri nanti ada beberapa tipe ya. Di sini saya akan membahas tentang simple resep function. Oke. Nah, untuk resep ini fungsinya seperti namanya, yaitu resep. Kita bisa memasukkan komposisi atau parameter dari produk atau bahan yang ingin kita produksi. Contohnya, nanti akan saya buat project dari coffee machine. Nah, di situ ada beberapa tipe kopi, misalkan espresso. Untuk komposisinya nanti berapa persen, americano berapa persen, cafe latte berapa persen, itu kita bisa tentukan dan tidak perlu setting satu-satu untuk parameternya. Oke, kita bisa langsung mulai saja. Nanti teman-teman bisa download project example dari resep ini di Docs Wikon, buka HMI, PS Studio, lalu pilih demo, pilih yang common function. Teman-teman nanti cari yang resep. Nah, ini bisa di-download linknya. Tampilannya nanti seperti ini teman-teman untuk yang program example. Ya, jadi ini ada example programnya, bisa teman-teman download dan juga coba-coba. Untuk step-step pembuatannya ada di sini, data tool. Nomor 6, data tool. Teman-teman pilih resep aja. Nah, ini ada resep. Ini ada contohnya juga untuk resepnya ya teman-teman. Nah, ini ada simple function dan juga advanced function. Nanti akan saya bahas yang advanced function di video berikutnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat untuk step-step pembuatan resepnya ya. Langsung saja saya bahas project yang sudah saya buat. Nah, di sini yang pertama teman-teman lakukan adalah ke data tool, lalu pilih resep. Nah, kita add aja di sini. Tampilannya nanti seperti ini. Untuk resep foldernya bisa dikasih nama terserah. Di sini saya kasih nama coffee. Untuk grupnya, grup sendiri adalah resep. Misalkan ada grup 1 resep 1, grup 2 resep 2, grup 3 resep 3. Jadi seperti itu. Berapa banyak produk dan juga komposisinya yang akan dibuat. Ini saya contohkan 3 untuk membuat kopi espresso, americano, dan juga cafe latte. Untuk elemennya sendiri, elemen itu adalah komposisi. Misalkan di sini kopinya berapa persen, airnya berapa persen, susunya berapa persen, dan juga berapa jumlah barang yang ingin diproduksi. Nah, seperti itu. Ada juga untuk tipe kopinya ya teman-teman. Jadi tidak hanya berupa data integer, ini juga bisa diisi dengan data string. Nah, kita pakainya yang simple terlebih dahulu. Oke, yang pertama harus kita setting di sini adalah function address. Kita menggunakan alamat internal address dari HMI HDW100. Fungsinya apa? Function address digunakan untuk membaca resep, menulis, dan juga menghapus. Dan masih banyak lagi nanti ketika kita menggunakan advanced mode. Selanjutnya ada address. Di sini untuk grup addressnya ini akan disimpan di alamat berapa? Kita gunakan HDW200. Lalu untuk start addressnya, start address ini address yang digunakan untuk menyimpan
nilai dari parameter atau komposisi yang kita buat. Nah, ini saya simpan di PLC supaya nanti ketika kita setting di HMI mau produksi apa, itu si PLC sudah membaca komposisinya apa aja gitu. Ya, dapat dipahami ya teman-teman. Untuk start datanya dari D0. Nah, untuk tipe kopinya itu ada 20 data. Jadi dari D0 sampai D19. Untuk persentase kopi ada di D20. Airnya di D21, susunya D22, dan kuantiti di D23. Untuk tipe data dan juga panjang data nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah disetting, kita oke aja teman-teman. Save and exit. Nah, untuk tampilannya, supaya kita bisa menampilkan tabel dari resep, kita pilih yang chart, kita pilih yang record display. Lalu di dalamnya kita setting seperti ini. Untuk file tipenya, kita bisa pilih yang resep file, karena kita mau membaca resep. Folder name-nya, kita pilih yang kita setting tadi. Untuk select line-nya, select line, kita pilih HDW 200. HDW 200 dari mana? Dari grup yang sudah kita setting pada settingan resep. Nah, bisa disesuaikan ya nanti teman-teman. Untuk settingannya cukup ini aja, lalu di OK. Selanjutnya kita isikan numeric display dan karakter display dari data yang mau kita input. Ya, di sini untuk group number ada kopi tipe, komposisi atau persentase kopi, air, susu, dan juga quantity. Ini untuk addressnya bisa disesuaikan dengan settingan resep tadi. Untuk group numbernya ini menggunakan HDW 200, kopi tipenya D0, persentase kopinya pakai D20, airnya D21, susunya D22, dan quantity di D23. Lalu yang terakhir kita setting function address-nya. Nah, untuk function address kita menggunakan namanya word suite. Misalkan kita mau membaca resep, itu pakai HDW 100 function tadi, terus value-nya kita setting ke 1. Dari mana satunya? Nah, teman-teman bisa buka di DocsWikon. Nah, ini untuk resepnya. Satu adalah untuk trigger read data. Ketika kita mau membaca data, itu kita isi nilainya dengan 1. Ketika kita mau menulis data, kita isi nilainya dengan 2. Nah, ketika mau menghapus data, kita bisa isi nilainya dengan 8 ataupun 16. Nah, nanti ada numPad untuk import CSV dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan yang di advance mode. Setelah itu teman-teman tinggal download aja projectnya ya. Oke, di sini kita sambil monitoring di PLC-nya ya teman-teman, dari D0 sampai D23. Oke, kita coba lihat. Nah, kita akan coba baca resep yang nomor 1 dulu. Kita read resep. Maka di PLC akan muncul data dari resep yang kita baca. Ketika kita mau produksi espresso, dia akan muncul dari D0 sampai 19, itu adalah namanya espresso. Dari string dia dikonvert ke data desimal. Untuk D20 nya ini adalah komposisi kopinya 100%, airnya 0%, susunya 0%, dan jumlahnya 2. Nah, ini sudah sesuai. Kalau kita mau
produksi americano, kita tinggal read aja. Nanti di PLC akan menyesuaikan. Nah, akan berubah. Ya. Ini contoh untuk komposisi atau variabel yang masih sedikit. Nanti kalau misalkan variabel atau komposisinya banyak, itu akan sangat efektif jika menggunakan resep. Mungkin teman-teman di sini akan berpikir, akan berasumsi, oh ini cuma ada beberapa parameter, kita bisa masukkan manual. Tapi kalau parameter atau komposisinya banyak, itu akan memakan waktu untuk memasukkan datanya satu persatu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi resep ini untuk membaca data dari settingan yang sudah kita tentukan dari awal. Nah, misalkan kita mau tambah datanya gimana? Kita tinggal tulis saja grup nomor 4 selanjutnya ya. Kopinya kita coba buat kopi susu. Nah, untuk persentase kopinya 20%, airnya 20%, susunya 60%. Kita akan buat 10 piece. Tarik aja. Oh, sorry. Kopinya 20%, airnya 20%, susunya 60%. Kita akan buat 10. Nah, lalu kita write teman-teman. Nah, dia akan muncul dalam resep. Nanti jika ada beberapa produk lain bisa ditambahkan, lalu bisa di-read mana yang mau diproduksi. Nah, kalau mau menghapus gimana? Delete. Kita bisa delete biasa seperti ini, atau bisa delete in segment. Kalau delete biasa, ID-nya akan terhapus, jadi tidak otomatis menyesuaikan seperti itu. Kalau delete segment, misalkan kita delete yang paling atas nomor 1, nah yang nomor selanjutnya akan menyesuaikan. Jadi urut 1, 2, 3. Jadi itu perbedaan dari delete resep sama delete end segment. Oke ya, cukup mudah dipahami ya teman-teman untuk simple resep kali ini. Jadi sangat gampang sekali untuk membuat resep pada Hemivicon. Jika ada pertanyaan atau yang masih bingung, nanti bisa tulis di kolom komentar, atau bisa membuka di Docs-Vicon ini. Ini sangat lengkap sekali tutorialnya. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.